Mega. Bajanya buat apa? Itu sama aja tuh. Oke, selamat sore semuanya. Saya Mega dari tim afirmatif. Ingin menyampaikan misi bahwa kami akan merelokasikan ibu kota negara ke tempat lain. Pertama, kami akan mendefinisikan apa yang dinamakan dengan relokasi. Relokasi artinya melokasikan kembali suatu tempat ke tempat yang lain yang diharapkan lebih baik dari tempat sebelumnya. Kemudian kami juga akan memberi latar belakang mengapa ibu kota negara kita ini harus dipindahkan. Pertama, kita tahu bahwa sejak tahun 1965 Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang diperkuat dengan undang-undang pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa Jakarta adalah tempat di mana ibu kota negara dan segala aktivitasnya berjalan di sana. Oleh karena itu, sejak saat itu Jakarta mempunyai daya magnet tersendiri bagi orang-orang yang ada di Indonesia untuk datang ke Jakarta, baik itu untuk mencari nafkah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Karena sekitar 80% kegiatan ekonomi Indonesia ini berjalan di Jakarta. Oke, oleh karena itu kami dari tim afirmatif akan membawakan 3 argumen utama. Yang pertama, Jakarta memiliki masalah-masalah yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Oke, mari kita berpikir, masih lain kayak Jakarta ini dipertahankan menjadi ibu kota negara kita. Sedangkan Jakarta kita ini memiliki masalah yang hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Pertama, saya akan membahas tentang masalah yang sangat krusial di Jakarta. Salah satunya adalah tentang defisit air. Di Jakarta, setiap hari sekitar 1-2 juta orang datang ke Jakarta. Hal itu berarti setiap harinya Jakarta mempunyai kuota tambahan untuk menambah fasilitas yang ada di Jakarta. Salah satunya yaitu air. Sedangkan sumber-sumber air yang ada di Jakarta itu kian menipis. Kenapa? Karena di Jakarta banyak dibangun pabrik-pabrik di tempat aliran resapan air, sehingga jatah air di Jakarta semakin berkurang. Hal ini juga menimbulkan permasalahan yang kedua, yaitu penurunan air tanah. Mengapa terjadi penurunan air tanah? Penurunan muka air tanah ini disebabkan karena diberdirikannya banyak bangunan serta apartemen di bagian di bagian dan seperti yang kita ketahui juga, Jakarta itu merupakan daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh aliran aluvial yang berfluktuasi hingga Jakarta itu rawan sekali untuk mengalami yang namanya mass lossing atau abrasi atau longsor. Karena di atas permukaannya terlalu banyak dibangun bangunan serta apartemen. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2010, dia menyatakan bahwa setiap 10 tahun 2-12 cm jalanan di Jakarta itu amblas. Nah, hal ini bisa dilihat di salah satu contohnya di Jalan R. Martadinata. Selanjutnya argumen kedua kami adalah Jakarta sekarang ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kota yang baik. Salah satu kota yang baik pertama itu adalah aksesibilitas yang baik. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa Jakarta sering macet. Dari misalkan setiap pagi dari Jalan Margonda Raya kita sering lihat banyak sekali antrian kendaraan dari arah Bogor ke Jakarta. Dan biasanya harusnya itu bisa ditempuh harusnya bisa ditempuh dalam waktu singkat, namun ternyata tidak bisa ditempuh dengan waktu singkat. Hal ini menandakan bahwa Jakarta tidak memiliki aksesibilitas yang baik. Oke. Argumen ketiga, kemudian Jakarta tidak merepresentasikan Indonesia dengan baik. Dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, kita tahu juga bahwa Jakarta itu
Selamat sore hadirin sekalian. Saya dari APDI ingin menyatakan bahwa kami tidak setuju untuk merelokasikan ibu kota dari Jakarta. Pertama, kami akan melakukan rebatu terhadap argumen yang disampaikan oleh speaker pertama dari OG. Argumen pertama mereka adalah Jakarta punya masalah yang belum ada solusi, tapi faktanya mereka banyak masalah. Mereka bilang tentang defisit air, mereka tentang pabrik, faktanya bahwa pabrik di Jakarta telah dipindahkan ke Tangerang, dan apabila masih ada pabrik yang berada di Jakarta, maka solusinya yang dapat ditawarkan adalah dengan memindahkan pabrik-pabrik tersebut dan membersihkan limbah-limbah yang terdapat di sumber-sumber air. Nah, itu disebut solusi, dan di mana mereka bilang bahwa tidak ada solusi yang disediakan. Selanjutnya mereka berbicara tentang letak geografis Jakarta. Apakah ada daerah? Apakah syarat menjadi ibu kota adalah sebuah negara, daerah yang tidak ada masalah geografisnya sama sekali? Maka untuk menemukan daerah seperti itu kemungkinannya sangat kecil, sehingga alasan tersebut sangat tidak masuk akal untuk dijadikan alasan kenapa kita harus merelokasi ibu kota dari Jakarta. Selanjutnya argumen mereka adalah tentang tidak memenuhi syarat sebagai kota yang baik. Nah, ketika kita ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta, maka kita akan mempersiapkan kota yang baru ini menjadi kota yang maju juga, kota yang siap dalam pemerintahan, perekonomian, bla bla bla. Artinya kita akan membangun kota tersebut dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Akan terjadi juga bangunan-bangunan tinggi, juga ada pusat-pusat yang maju, dan itu artinya membawa masalah yang ada di Jakarta sekarang ke kota yang baru tersebut. Jadi tentang syarat kota yang baik itu tidak masuk akal sama sekali. Kita terima kasih. Dan selanjutnya mereka memberi contoh tentang Margonda Raya, yang dimana itu sangat tidak masuk akal karena Margonda bukan bagian dari Jakarta, bukan bagian dari ibu kota, yaitu Depok, Jawa Barat. Dan selanjutnya argumen tentang tidak merepresentasikan Indonesia dengan baik. Di sini mereka tidak memberikan penjelasan tentang argumen, maka kami tidak akan terlibat. Selanjutnya masuk ke dalam argumen saya. Yang pertama sedikit bagian argumen. Yang pertama saya menyatakan bahwa yang harus kita lakukan terhadap yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah di Jakarta, bukan memindahkan ibu kota dengan memindahkannya, dan akibatnya menimbulkan masalah yang serupa. Sedang speaker kedua saya berbicara tentang masih banyak hal lain yang harus menjadi perhatian ibu kota sekarang. Saya akan masuk ke argumen saya. Tidak, terima kasih. Pertama adalah, dan mereka juga sempat berkata bahwa ibu kota adalah magnet yang menjadi magnet adalah ibu kota, bukan Jakarta. Jadi ketika Jakarta adalah ibu kota, maka orang-orang akan beramai-ramai datang ke Jakarta. Makanya Jakarta menjadi masalah-masalah seperti kemacetan, kepadatan penduduk, masalah air, bla bla bla. Dan ketika kita akan memindahkan, maka kita akan memindahkan masalah tersebut ke kota yang baru. Selanjutnya adalah tentang saya akan memberikan contoh bahwa masalah solusi seperti banjir. Dengan banjir kita dapat memindahkan pemukiman dari bantaran sungai, kita dapat melakukan reboisasi dengan menggunakan pohon, kita dapat membangun kanal, juga untuk masalah macet kita bisa melakukan transmigrasi, juga membuat peraturan yang lebih ketat tentang jual beli kendaraan. Nah, jadi ketika yang kita lakukan adalah memperbaiki kota Jakarta ini, ibu kota kita tercinta ini, maka kita telah memperbaiki sebuah kota yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan lain-lain, bukan dengan memindahkan masalah tersebut ke kota lain serta mengabaikan ibu kota yang lama ini. Contohnya adalah di Brazil. Brazil itu pernah memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro pindah ke Sao Paulo. Faktanya bahkan setelah 20 tahun pemerintah harus memberi insentif kepada masyarakat untuk memindahkan masyarakatnya dari Rio de Janeiro ke Sao Paulo karena mereka tidak mau pindah. Dan yang lebih buruknya lagi, perekonomian tidak di Rio de Janeiro di ibu kota lama mengalami penurunan karena pusat bisnis dan industri telah ke Sao Paulo, sedangkan orang tidak mau pindah. Jadi terjadi dua masalah besar yang sangat timpang. Nah, selanjutnya konflik apa sih konflik yang akan terjadi apabila kita memindahkan ibu kota? Pertama, biayanya sangat mahal dan implikasinya sangat besar. Apakah kota yang baru itu siap untuk menanggung beban perekonomian, roda pemerintahan, biaya sosial, dan lain-lain? Dan juga apabila kita akan terjadi konflik dengan masyarakat yang menjadi kualitas ibu kota yang baru ini. Terima kasih. Demikian argumen saya. Selamat sore hadirin semuanya, serta dewan yang saya hormati. Saya pembicara kedua dari tim government. Di sini kami akan menegaskan sekali lagi bahwa kami berdiri
menjelaskan bahwa kami akan merelokasi ibu kota negara Indonesia. Baiklah, sepertinya pembicara pertama dari tim oposisi tadi sedikit melupakan tentang apa sih syarat sebuah ibu kota yang baik itu. Baiklah, untuk pertama kalinya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh pembicara pertama. Di sini untuk pertama masalah defisit air. Nah, kami menjelaskan bahwa defisit air hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Sekali lagi itu hanyalah salah satu masalah. Yang kedua, pembicara pertama menyatakan bahwa letak geografis itu tidaklah menjadi salah satu poin utama dalam menentukan syarat sebuah ibu kota. Di sini kami menjelaskan bahwa letak geografis ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah ibu kota negara, di mana sebuah ibu kota negara ini harus mempunyai suatu akses yang mudah dengan negara-negara lainnya. Nah, maaf, di sini ibu kota negara Indonesia, Jakarta sendiri di sini tidak sudah kurang memenuhi. Nah, kami akan memberikan contoh daerah yang akan bisa menggantikan negara kota Jakarta. Nah, yang ketiga, tadi tim oposisi mengatakan daripada merelokasi ibu kota, kenapa tidak menyelesaikan masalah? Oke, teman, kita lihat di sini masalah yang ada di Jakarta ini sangat banyak, tidak hanya satu. Nah, maaf, terima kasih. Sekarang saja sudah ada negara yang bisa menjadi ibu kota negara. Nah, kita lihat bahwa Riau itu bisa dikatakan sudah layak menjadi sebuah ibu kota negara. Nah, yang keempat, soal merepresentasikan Indonesia. Jakarta sendiri sudah tidak memenuhi syarat menjadi sebuah ibu kota negara. Maaf, di sini kami akan menuturkan beberapa syarat sebuah ibu kota negara. Yang pertama itu memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Apakah Jakarta memiliki potensi sumber daya alam yang besar? Yang kedua, potensi geografis yang strategis. Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis yang sangat strategis dibandingkan dengan Jakarta. Maaf, di sini kami akan mempertanyakan lagi kepada tim oposisi. Tadi tim oposisi menyatakan bahwa sebaiknya Jakarta ini diselesaikan masalahnya, tidak dengan merelokasi ibu kota. Di sini kami pertanyakan lagi, dengan menyelesaikan masalah ibu kota dengan merelokasi ibu kota, manakah biaya yang sangat menguntungkan? Di sini tim oposisi tidak menjelaskan secara detail mengenai perbandingan kedua hal tersebut, dan menurut kami di sini dengan merelokasi ibu kota adalah salah satu hal yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun tidak ditemukan solusinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membawakan beberapa argumen. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa potensi sumber daya alam di Jakarta ini sudah tidak layak, dan ini merupakan salah satu syarat dari sebuah ibu kota. Yang kedua, pusat ekonomi di Indonesia ini menyebabkan pusat ekonomi di Indonesia ini menjadi terpusat. Nah, dibandingkan dengan syarat sebuah ibu kota yang baik itu adalah di mana ketika suatu daerah menjadi pusat ekonomi, maka itu adalah haruslah menjadikan pusat ekonomi di suatu negara tersebut tersebar, bukannya terpusat. Karena itulah di sini kami jelas mengatakan bahwa ibu kota Indonesia harus direlokasikan. Terima kasih. Saya tidak mengerti kenapa tim proposisi datang dengan ide-ide dan argumen-argumen yang mereka bawa, tapi tidak
menjelaskan kenapa relokasi ibu kota ini harus dilakukan dan mengapa relokasi ibu kota ini menjadi sangat signifikan di status quo kita yang sekarang. Tim Proposition datang dengan mengatakan bahwa garis besarnya bahwa Jakarta sudah lemah dalam sumber daya alam dan juga dia tidak memiliki akses yang bagus. Pertanyaannya adalah, jika Jakarta yang sudah sekian lama menjadi ibu kota kita saja dianggap oleh mereka tidak memiliki akses yang baik, lalu bagaimana dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia? Mereka tidak menjelaskan jenis-jenis akses seperti apa yang dapat digolongkan menjadi akses yang baik dan menjadikan suatu kota layak untuk menjadi ibu kota suatu negara. Beberapa sanggahan kepada tim proposisi. Pertama, mereka tidak menjelaskan mekanisme apa yang akan diterapkan untuk merelokasikan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke tempat lain yang menurut mereka lebih layak. Kedua, alasan-alasan yang dibawa tim proposisi semuanya menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Jakarta, tapi tidak menjelaskan apakah dengan relokasi ini semua masalah yang ada di Jakarta dapat terselesaikan sesuai harapan mereka. Tim opposition sudah mengatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah dengan tidak merelokasikan ibu kota, melainkan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tempat yang akan dijadikan ibu kota lebih yang baru. Mereka juga mengatakan bahwa Jakarta tidak mempresentasikan Indonesia dengan lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah kota-kota lain yang ada di Indonesia dapat merepresentasikan Indonesia dengan lebih baik dibandingkan Jakarta untuk di mata internasional? Semua argumen yang diberikan oleh mereka tidak begitu jelas, dan maka dari itu kita meminta EJK untuk tidak terlalu menganggap argumen-argumen yang dibawa oleh mereka. Lalu lanjut ke argumen saya. Pertama, masih banyak urgensi yang harus diselesaikan dan hal ini jauh lebih penting dari relokasi ibu kota. Satu hal yang paling membuat saya terkejut adalah ide dari mereka untuk mempertanyakan biaya mana yang lebih menguntungkan, yaitu adalah dengan relokasi atau dengan menyelesaikan permasalahannya. Sekali lagi, jika Anda melakukan relokasi ibu kota dari Jakarta ke kota lain yang ada di Indonesia, permasalahan yang ada di Jakarta pun tidak terselesaikan, dan mereka membawa masalah baru dengan memindahkan relokasi ibu kota ini. Seperti contoh yang ada di ibu kota Myanmar, yaitu Nay Pyi Taw. Tahun 2005, Myanmar mencoba memindahkan ibu kota ke kota yang terbaru. Dan yang terjadi adalah hal ini menurunkan kredibilitas negara Myanmar di mata internasional, karena kota yang ternyata dipilih untuk dijadikan ibu kota baru tidak memenuhi infrastruktur yang baik, seperti kurangnya listrik atau jalanan yang masih rusak dan air bersih yang belum rampung. Masalah-masalah ini yang akan dihasilkan jika kita menerima proposal yang dibawa dari tim proposition dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kota lain. Saya mengatakan bahwa masih banyak urgensi yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah contoh garis kemiskinan. Mereka bilang bahwa Jakarta tidak dapat merepresentasikan Indonesia dengan baik, tapi dapat dilihat dari garis kemiskinan ini, Jakarta hanya memiliki 6,1% poverty rate, yang itu adalah poverty rate paling rendah yang ada di Indonesia. Dan ini dikatakan oleh Multinational Development Goals dari United Nations. Dan dengan hal-hal yang sudah ada di hadapan Jakarta dengan sebaik ini, kita percaya bahwa Jakarta masih lebih layak untuk dijadikan ibu kota dibandingkan dengan merelokasikan ibu kota ke daerah lain yang tentu saja akan menghasilkan banyak masalah baru dan juga tidak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Terima kasih. Bisa. Baik, terima kasih. Poin yang disampaikan oleh pihak government sampai saat ini merupakan poin yang sangat baik. Definisi relokasi yaitu memindahkan suatu dari tempat ke tempat lain atau harapan yang lebih baik, definisi yang sangat baik. Lalu kemudian kita akan
memunculkan definisi ibu kota. Ibu kota adalah suatu tempat di mana kantor-kantor pemerintahan dan urusan politik yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif berada. Ingat, tersebut. Nah, apa yang membedakan lokasi ibu kota? Adalah kita hanya memindahkan tempat-tempat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pusat presiden kepresidenan, MPR, DPR, dan kementerian-kementerian. Jadi sangat tidak masuk akal ketika tim oposisi berkata memindahkan ibu kota juga ikut memindahkan pusat ekonomi seperti yang sudah ditampilkan pada kasus sebelumnya, yaitu ibu kota Brazil. Ibu kota Brazil hanyalah semata-mata memindahkan pusat pemerintahan dan ekonomi, sangat tidak masuk akal dengan lalu kemudian oposisi berkata tentang bagaimana kalau tak menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Pertama kita harus berpikir dengan clean up cost. Clean up cost itu sangat mahal, bisa jauh lebih mahal daripada biaya mengotorinya. Oleh karena itu, jika kita sudah melakukan sesuatu, ada baiknya kita tidak merusak lebih jauh. Karena siapa yang tahu ketika kita melakukan clean up cost, kita melakukan clean up, siapa yang tahu kita ternyata akan melakukan yang lebih buruk. Berikutnya, pihak oposisi tidak pernah sekalipun menyinggung mekanisme sedikit pun solusinya. Sangat tidak masuk akal dengan segala omongannya, begitu ya. Terima kasih. Kemudian kita akan di sini membahas tentang argumen yang sangat baik untuk memindahkan ibu kota. Dari segi infrastruktur, kita akan melakukan apa yang namanya suatu zoning, land zoning. Land zoning berdasarkan menurut yang sudah terbukti di Western Civilization adalah RCI, Residential, Commercial, and Industrial. Di mana ketiganya telah memenuhi aspek untuk suatu pemerintahan yang sangat baik. Di Kota Baru kita akan melakukan zoning. Pemerintahan ada di sini segini 1.000 hektar, 2.000 hektar. Dalam situ adalah eksklusif, tidak ada yang lain. Di samping kiri dan kanan kita berikan komersial. Oleh karena itu Kota Baru kami yakin akan terus berkembang. Lalu kemudian kita akan berpikir tentang Jakarta. Kita apakan Jakarta? Jadikan Jakarta sebagai suatu pusat ekonomi, sebagaimana layaknya pemerintahan yang ada di Western Civilization. Kalau kita lihat, Amerika Serikat memiliki Washington DC dan New York. Kedua-duanya sangat baik, walaupun kita tahu bahwa Washington DC dan New York terpisah dalam ribuan kilometer, satu di pantai barat dan satu di pantai timur. Bisa dibilang begitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini suatu hal bisa kita antara pemerintahan dan ekonomi perlu suatu aksesibilitas yang tinggi. Solusi apa untuk aksesibilitas yang tinggi? Solusi terbaik adalah perkereta api yang cepat, high speed train. Bagaimana dengan jalan tol? Jalan tol merupakan salah satu solusi yang terbaik. Bandara, kita bisa punya itu. Contohnya, kalau kita memindahkan suatu pemerintahan ke tempat yang lebih baik, misalkan Kalimantan. Kalimantan telah memiliki banyak bandara internasional. Konektivitas sangat baik. Kalimantan secara geografis sangat baik. Kotanya luas, bentuknya luas, dan cenderung rata. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal untuk memindahkan Jakarta, untuk memindahkan tidak memindahkan Jakarta hanya karena mereka omongkan. Oleh karena itu kami yakin bahwa teman-teman harus menangkap. Terima kasih. Hadirin sekalian, apa yang bisa saya simpulkan dari perdebatan ini adalah masing-masing tim di dalam government, baik opening dan closing, sangat tidak bersinggungan satu sama lain. Di satu sisi, pertama kali
dalam opening government mereka menyatakan bahwa ini adalah penting untuk merelokasi ibu kota Indonesia karena di Jakarta kita mengalami beberapa masalah, yaitu diantaranya kemacetan dan defisit air. Sementara pada closing government mereka menyatakan bahwa mereka hanya akan memindahkan pusat pemerintahan sementara pusat perekonomiannya tetap berada di Jakarta. Bagian mana dari hal itu yang akan memecahkan masalah seperti yang disebutkan oleh opening government tadi? Maka oleh karena itu saya akan menyimpulkan bahwa tim closing government sangat tidak memikirkan argumen dari opening government-nya, dan mereka sepertinya kehabisan argumen sehingga argumennya sangat tidak substansial dan tidak penting. Oleh karena itu saya akan langsung saja menyampaikan argumen saya. Yang pertama adalah dengan mereka merelokasikan akan timbul masalah-masalah baru yang hal ini malah akan bukannya memecahkan masalah yang tadi disebutkan oleh tim government, tapi malah menambah masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama, mereka akan merelokasikan ini ke dalam suatu kota yang baru. Dengan secara tidak langsung mereka juga akan mengonsepkan suatu kota baru yang akan bagus dan akan tepat untuk digunakan sebagai pusat pemerintahan dan sebagai ibu kota baru. Hal ini adalah hal yang sangat mahal. Secara tidak langsung mereka harus melakukan kerja ganda, yaitu harus membangun transportasi dan infrastruktur di kota yang baru tadi, dan juga harus memperbaiki serta menjaga infrastruktur dan transportasi yang tetap ada di Jakarta. Hal ini adalah melakukan kerja ganda dan ini akan meningkatkan biaya dan APBN Indonesia yang seperti kita ketahui sudah mengalami defisit sebanyak 300 triliun per 2013 kemarin. Yang kedua adalah kita sebagai orang Indonesia harusnya hanya fokus ke dalam masalah substansial, bukannya fokus ke dalam masalah-masalah tidak substansial seperti memindahkan ibu kota Jakarta, melainkan jika kita ingin memecahkan masalah seperti kepadatan penduduk dan kemacetan, kita harus melakukan solusi lain seperti melakukan pemerataan pembangunan di kawasan bisnis di luar Jakarta seperti Bodetabek dan kota-kota besar di Indonesia sebagai kawasan ekonomi. Hal ini jauh lebih akan efektif dibandingkan hanya memindahkan ibu kota negara kita ke kota lain. Sebaliknya, jika kita mengembangkan kota-kota lain di luar Jawa, ini secara tidak langsung juga akan menjadi magnet lain sehingga tidak hanya terfokus masalahnya di Jakarta, dan juga akan memeratakan pembangunan di kota-kota lain tersebut. Dengan hal ini jauh akan lebih efektif memecahkan masalah-masalah yang saat ini berada di Jakarta, dan juga secara langsung dan secara berangsur-angsur akan menyebabkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi bahwa mereka percaya bahwa relokasi ibu kota Indonesia harus dilakukan. Terima kasih. Untuk merangkum semua perdebatan dari segi government, kita ambil pembicaraan kedua dari closing government pertama. Selamat sore semua, selamat sore hadirin yang saya hormati. Bahwasanya tim oposisi tidak memperlihatkan bahwasanya status quo yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Itu ada suatu permasalahan besar yang ada di Jakarta saat ini. Dampaknya apa? Ya, kita bisa melihat bahwasanya Jakarta sering kali terjadi kemacetan, banjir, pemukiman kotor, segala macam. Itu terjadi karena saja dualisme konsep yang ada di Jakarta, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sehingga seharusnya solusi terbaik adalah kita memindahkan ibu kota Indonesia yang ada di Jakarta ke suatu tempat yang lebih baik, yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi suatu pusat pemerintahan. Di sini tim oposisi mempertanyakan secara besar bahwasanya apabila kita memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kota lain, maka saja itu tidak memecahkan masalah atau memberikan solusi ke Indonesia dan khususnya ke Jakarta. Kita bisa melihat di sini apabila kita memindahkan suatu pusat pemerintahan yang tergabung dalam suatu pusat perekonomian
mana itu akan terpisahkan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, maka Pemprov Jakarta atau pemerintahan provinsi Jakarta akan lebih bisa fokus untuk membenahi Jakarta, karena di situ hanya terjadi pusat perekonomian, sehingga Jakarta atau pusat provinsi Jakarta bisa lebih khusus, bisa lebih baik untuk mengatur pusat perekonomian, sehingga juga bisa mengatur aksesibilitas, kemudian polusi yang ada di Jakarta, segala macam ataupun masalah-masalah yang terjadi. Dibandingkan saat ini, apabila pemerintahan dan pusat perekonomian dijadikan satu wilayah itu di Jakarta. Oleh karena itu sebenarnya apabila tim oposisi menyatakan bahwasannya pemindahan pusat pemindahan ibu kota itu akan dia memecahkan masalah, itu tidak sama sekali benar. Oleh karena itu saya meyakinkan bahwasannya argumen yang disampaikan oleh tim oposisi salah. Silakan. Anda datang dengan segala definisi baru yang sebenarnya tidak pernah dibawa di perdebatan sebelumnya. Apakah benar setara posisi Anda adalah sebagai closing government, tetapi Anda justru menjelaskan definisi baru menurut definisi Anda? Berarti Anda tidak memperhatikan secara detail bahwasanya tim government sudah menjelaskan bahwasanya pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari definisi ibu kota ada suatu pusat pemerintahan. Tidak, terima kasih. Sudah dijelaskan sebelumnya. Anda tidak memperhatikan secara detail bahwasanya tadi sudah diperlihatkan bahwasanya ibu kota itu harusnya sebagai pusat pemerintahan. Contohnya tadi telah disebutkan. Tidak, terima kasih. Telah disebutkan bahwasanya ini ada Washington DC dan New York, di mana Washington DC sebagai pusat pemerintahan dan New York sebagai pusat perekonomian. Itu sudah digambarkan secara jelas bahwasanya ibu kota sebagai pusat pemerintahan, bukan sebagai pusat perekonomian. Oke, lanjut. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mereka menanyakan bahwasanya, silakan. Mereka tadi menyebutkan bahwa ibu kota yang baik harus menyediakan sumber daya alam yang baik. Dalam kasus jika Anda hanya memindahkan pemerintahan, hal itu tidak berhubungan dibandingkan jika ekonomi baru membutuhkan sumber daya yang baik. Oke, apabila tadi dikatakan bahwasanya suatu ibu kota itu memerlukan sumber daya yang baik, maka oleh karena itu suatu pemilihan ibu kota di suatu negara itu pasti memerlukan proses yang sangat lama, atau setidaknya membutuhkan proses yang sangat detail, sehingga suatu negara itu pasti menuju suatu kota itu dengan tepat. Suatu tempat. Oleh karena itu sebenarnya dengan pemindahan ibu kota Indonesia, khususnya ibu kota Indonesia menjadi suatu kota lain, bisa tetap di wilayah Jawa ataupun di wilayah Sumatera yang kita bisa melihat kondisi wilayah di Jawa dan di Sumatera itu lebih baik dibandingkan di wilayah-wilayah lain, itu akan bisa mengembangkan atau menarik seperti itu, atau bahkan kita bisa memindahkan ke pulau-pulau lain, yang itu bisa jadi malah menarik warga-warga di sekitar atau kota-kota di sekitarnya itu dapat lebih berkembang sih. Misalkan kita memberikan bahwasanya kita memindahkan ibu kota Indonesia yang saat ini ada di Pulau Jawa, memindahkan ke Pulau Sulawesi atau Pulau Kalimantan, itu bisa dapat memberikan dampak ke wilayah kota-kota sekitarnya yang dapat menjadi suatu pusat perekonomian baru mengelilingi pusat pemerintahan, sehingga pusat wilayah-wilayah atau kota-kota sekitarnya dapat lebih berkembang. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwasanya relokasi ibu kota Indonesia saat ini perlu diperlukan, dan kami sangat setuju bahwasanya kami bisa menang. Terima kasih sebagai pembicara terakhir dari para debat ini. Saya akan mencoba untuk mengulas bagaimana perdebatan tetap langsung dari awal yang hadir. Mulai dari opening government, mereka melakukan beberapa argumen yang sangat tidak jelas, tapi dan juga memiliki beberapa kerancuan dengan tim closing government, yaitu dengan mengatakan banyak masalah yang akan terjadi jika masalah yang ada di Jakarta sekarang, tapi mereka tidak pernah menjelaskan jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan terpindahkan jika ibu kota tersebut dipindahkan. Selanjutnya juga merupakan mengenai aksesibilitas. Jakarta merupakan salah satu kota dengan aksesibilitas paling tinggi di Indonesia, dengan jumlah kedatangan melalui bandara ataupun pelabuhan laut yang paling banyak, dan karena itu argumen dari closing government
tersebut juga dipatahkan. Selanjutnya yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah baik dari opening government maupun dari closing government tidak ada kesatu paduan mengenai proposal yang diajukan. Tidak ada satu nama daerah yang pasti di mana mereka ingin mengajukan perpindahan jika proposal tersebut akan diajukan. Opening government sempat beberapa kali menyebut kata Riau, biarpun dia tidak secara langsung menyebutkan akan pindah ke sana, sementara tim closing menyebutkan Kalimantan yang sangat luas dan tidak ada tempat pastinya di mana. Karena sangat disayangkan karena proposal sendiri dari kedua pihak government tidak baik, tidak lengkap dan tidak masuk akal pada akhirnya. Silakan. Ya, itu menandakan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang bisa dijadikan ibu kota dengan beragam daerah yang kami tawarkan. Itu bisa menjadi suatu pandangan bagi kita bahwa ada daerah lain yang lebih bisa menjadikan ibu kota Indonesia. Masalahnya Anda tidak menawarkan secara eksplisit bahwa kami menawarkan ini karena ini dan ini lebih baik daripada Jakarta. Itu yang saya permasalahkan. Karena itu proposal Anda sangat tidak lengkap. Selanjutnya juga bagaimana? Anda menyebutkan bahwasanya kami tidak menjamin bahwasanya permasalahan yang ada di Jakarta saat kita merelokasi akan tidak berpindah. Tapi Anda tidak juga menjamin bahwasanya permasalahan apabila tidak terjadi relokasi permasalahan akan terselesaikan. Dan tadi kita tidak menyaksikan bahwasanya ada suatu jaminan bahwasanya suatu permasalahan itu akan terselesaikan. Hal itu sedikit benar adanya karena disayangkan pada opening opposition terlalu banyak berfokus untuk melibat opening government, tapi teman saya aktif telah menawarkan solusi, yaitu di mana dia akan lebih setuju untuk fokus kepada masalah substansial seperti mengembangkan perekonomian di kota-kota lain di luar Jakarta, di luar Jawa, yang dimana memberikan solusi terhadap kepadatan Jakarta dan pemerataan perekonomian di Indonesia. Seperti yang saya singgung sebelumnya, selanjutnya di opening dan closing government malah membawa suatu definisi yang berbeda daripada opening government yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua tim dan menjelaskan dualisme yang terjadi jika pemerintahan dan ekonomi berada di suatu tempat. Dia menyebutkan bahwa Jakarta tidak mampu menerima itu karena itu adalah sebuah masalah, tapi tidak jelas masalah apa yang ditimbulkan. Dan kenyataannya adalah pada saat ini sangat banyak ibu kota negara yang berfungsi sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan, tapi tidak terjadi masalah apa. Dan disayangkan adalah kedua tim, terutama pada pihak government, telah mengungkap banyak teori yang sangat keren sepertinya, namun sangat memiliki banyak fakta kesalahan yang tidak semua tahu, seperti masalah New York dan Washington DC tadi, dan juga Sao Paulo Brasilia. Karena itu saya yakin tim opposition akan menang